Assalamualaikum semuanya, kembali lagi sama Wong Anime. Akhir-akhir ini atau tepatnya 2 minggu kemarin sedang trending sebuah game bergenre misteri bernama Among Us. Ya, game bertemakan adu domba antar teman ini sebenarnya adalah game misteri yang menceritakan tentang beberapa orang astronot di sebuah kapal luar angkasa. Dan di antara beberapa astronot tersebut, ternyata ada alien yang menyamar menjadi mereka, berpura-pura menjadi astronot tersebut, dan mengeksekusi mereka satu persatu. Jadi, who is the imposter? Di saat yang hampir bersamaan, muncullah sebuah anime berjudul Muno no Nana atau Nana si tak berbakat, yang menceritakan mengenai sekolah yang terdiri atas orang-orang yang memiliki bakat atau kemampuan khusus ajaib seperti mengendalikan api atau membuat es, dan dilatih secara khusus untuk mengalahkan makhluk yang katanya menjadi ancaman dunia. Namun di antara mereka terdapat murid tak berkekuatan yang ternyata diberi misi untuk membunuh anak-anak berkekuatan tersebut. Jadi siapakah orang yang ditugaskan sebagai pembunuh di antara anak-anak tersebut? Siapakah yang sebenarnya jahat di antara dua kubu yang berseteru? Is the imposter. Walaupun begitu, Wong Anime kurang setuju kalau orang-orang menobatkan Muno no Nana sebagai Among Us-nya anime. Beberapa orang mungkin akan menyebutkan anime lain seperti misalnya Danganronpa sebagai Among Us-nya anime. Namun bagi Wong Anime, ada satu anime yang berdasarkan konsep, latar, dan bahkan temanya pun hampir sama dengan Among Us. Anime yang Wong Anime maksud adalah Kanata no Astra alias Astra Lost in Space. Di sebuah tempat yang memiliki latar belakang futuristik, pada tahun 2063, beberapa anak sekolah dengan kepribadian khasnya masing-masing melakukan ekspedisi luar angkasa pertama mereka ke sebuah planet. Ya, seperti yang Wong Anime bilang sebelumnya, mengingat latarnya futuristik, melakukan karya wisata dengan melakukan perjalanan keluar angkasa adalah hal yang wajar di anime ini. Tujuan dari perjalanan ini adalah supaya kemampuan survival dari anak-anak tersebut terlatih di tempat asing yang tidak berpenghuni sama sekali. Atau dalam hal ini, planet asing yang tak berpenghuni. Seharusnya karya wisata ini akan aman-aman saja dan biasanya tidak akan terjadi sesuatu yang berbahaya mengingat level tingkat bahaya di planet terasingnya telah diukur. Namun tanpa disangka, segera setelah mereka menginjakan kakinya di planet tersebut, sebuah black hole muncul dan menyedot mereka satu persatu ke tempat lain yang ternyata adalah luar angkasa yang jaraknya beberapa ribu tahun cahaya dari planet tersebut. Dan akhirnya mereka semua terombang-ambing di luar angkasa. Dalam keadaan panik, mereka semua akhirnya saling menolong satu sama lain dan berhasil bertahan hidup. Sebuah bangkai kapal luar angkasa yang ternyata ada di dekat mereka rupanya masih bisa digunakan. Dan menggunakan kapal tersebut mereka pun kembali ke planet asal mereka sambil mencari siapa sesungguhnya yang mencoba untuk membunuh mereka dengan menggunakan black hole tersebut di antara mereka yang ikut dalam perjalanan tersebut. Lihat kan? Among Us sejati ya seharusnya anime ini. Tidak hanya anime ini berlatar belakang kapal ruang angkasa yang para krunya dalam keadaan mencurigai satu sama lain sebagai tersangka yang mencoba membunuh mereka, mereka juga diharuskan untuk melakukan berbagai macam kegiatan untuk mempertahankan hidup mereka, baik itu dari sabotase si pembunuh terhadap kapal yang mereka naiki ataupun dari bahaya planet yang ingin mereka singgahi. Singkatnya, anime ini memberikan kepada kita elemen misteri who done it ala detektif di ceritanya. Dalam suasana penuh petualangan namun juga menawarkan kepada penonton konspirasi-konspirasi gila yang akan menjadi twist tidak terduga di anime ini. Membuat kita berusaha menebak-nebak siapa di antara mereka imposternya. Anime ini menjadi salah satu anime favorit Wong Anime di tahun kemarin, bukan hanya karena anime ini menawarkan konsep misteri yang memang Wong Anime suka, namun juga karena anime ini sungguh bisa dinikmati bahkan dalam keadaan santai sekalipun, sehingga tidak mengesankan kalau anime ini adalah anime dengan cerita yang berat seperti pada anime-anime atau film-film misteri pada umumnya. Episode pertama anime ini memberikan perkenalan berupa karakter-karakter unik yang memiliki sifat-sifat yang beragam dan terkadang saling bertolak belakang dengan keahliannya masing-masing. Dan setup yang luar biasa untuk episode-episode selanjutnya, sehingga bahkan menghadirkan kejutan-kejutan tingkat global yang tidak bisa diduga oleh para penontonnya. Salah satu episode yang paling Wong Anime suka
Yang menunjukkan pesona tidak terduga dari anime ini adalah episode di mana mereka menemukan seorang astronot perempuan bernama Polina Livinskaya di dalam sebuah kapal ruang angkasa terdampar di sebuah planet yang berbahaya dalam keadaan berhibernasi di dalam kapalnya. Sang astronot perempuan tersebut menyangka bahwa dirinya tidur hanya beberapa tahun. Namun setelah mencocokkan antara sejarah yang anak-anak tersebut pelajari dengan sejarah yang astronot tersebut tahu, mereka menemukan berbagai konsep sejarah yang tidak saling mencocoki satu sama lain walaupun memiliki unsur-unsur yang sama. Dan akhirnya memberikan mereka kesimpulan bahwa astronot tersebut tidak hanya tidur selama belasan tahun, namun puluhan hingga 100 tahun. Sebuah angka yang fantastis sekali bagi seseorang yang berhibernasi. Tidak hanya itu, fakta ini juga menunjukkan bahwa dunia di mana anak-anak tersebut tinggal adalah dunia dengan sejarah yang telah diotak-atik oleh pendahulu mereka, dan ini adalah salah satu fakta mind-blowing yang berhasil disuguhkan dengan apik di anime ini. Walaupun begitu, dengan berbagai pujian yang Wong Anime layangkan terhadap anime ini, tetap saja tidak ada anime yang sempurna. Tetap ada beberapa hal yang mengecewakan dari anime ini. Hal yang mengecewakan di anime ini adalah betapa adem ayemnya ending dari anime ini. Dengan suguhan berbagai twist yang tersedia dan fakta-fakta krusial tingkat dewa yang terjadi di animenya, seharusnya ending dari animenya akan lebih kompleks dan lebih destruktif. Fakta-fakta yang anak tersebut bawa ketika mereka pulang adalah fakta yang bisa menjungkir balikan sistem politik dan sistem kebudayaan di dunia yang mereka tempati. Sehingga seharusnya endingnya sendiri memiliki nilai konflik yang tinggi. Namun anehnya, tidak hanya konklusinya terkesan terlalu damai, akhirnya pun terkesan terburu-buru sehingga akhirnya sendiri agak mengecewakan. Oke, baik semuanya. Itulah video Wong Anime mengenai anime yang seharusnya dijuluki Among Us-nya anime. Setujukah kalian dengan Wong Anime? Jangan lupa juga untuk like dan share video ini. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dan jangan lupa untuk klik tombol belnya supaya bisa update video-video terbaru dari Wong Anime. Dan bagi kalian yang ingin menonton video-video menarik Wong Anime lainnya, silahkan klik ikon-ikon berikut.